Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Anak-anakku sekalian, mahasiswa yang insyaallah dirahmati Allah. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana merancang dan mengelola komunikasi pemasaran terpadu. Nah, tujuan dari pembahasan kita hari ini adalah kita mampu untuk menjawab pertanyaan dan menjelaskan tentang apa peran komunikasi pemasaran, bagaimana cara kerjanya, apa langkah-langkah utama dalam mengembangkan komunikasi yang efektif, kemudian bicara tentang bauran pemasaran atau mix marketing, ya, kemudian apa yang dimaksud dengan program komunikasi pemasaran terpadu. Nah, apa itu komunikasi pemasaran? Komunikasi pemasaran adalah sarana yang digunakan oleh perusahaan untuk menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen secara langsung ataupun tidak langsung tentang produk dan merek yang mereka jual. Nah, modelnya ya, komunikasi pemasaran dalam bentuk bisa periklanan, promosi penjualan, acara dan pengalaman, kemudian hubungan masyarakat dan publisitas. Ini bentuknya sebagai pemasaran langsung, bisa juga interaktif, pemasaran interaktif, kemudian pemasaran mouth to mouth atau pemasaran mulut ke mulut, kemudian personal selling atau yang biasa disebut dengan penjualan pribadi. Nah, platform komunikasi yang digunakan bentuknya periklanan, misalnya cetak, iklan cetak, tayangan iklan, kemudian bisa dalam bentuk sisipan kemasan. Ya, kadang-kadang kita beli produk itu ada iklan atau produk lain yang diiklankan melalui kemasan. Kemudian bisa juga dalam bentuk film, ya, membuat film. Kemudian bisa juga brosur, ya, booklet, poster, bisa juga papan billboard, ya, kemudian tampilan POP, logo dan kaset video. Ya, sekarang ada juga dalam bentuk misalnya iklan di YouTube, di Facebook, di Instagram, di media sosial lainnya. Itu sekarang itu yang relatif banyak sekali berkembang di abad ini. Kemudian bentuknya juga bisa melalui promosi penjualannya. Ya, ini biasanya dalam bentuk kontes, permainan, undian, premi, ya, contoh-contoh yang dibagikan, pameran dagang, kupon, rabat, ya, diskon biasanya nih, diskon, hiburan, kemudian ada biasa juga membentuk program-program berkelanjutan. Ya, selain itu ada juga dalam bentuk acara atau pengalaman. Ya, ini bentuknya olahraga, hiburan, festival, seni, kemudian tur pabrik, museum perusahaan, aktivitas jalanan. Lalu kemudian ada juga platform dalam bentuk human relation atau masyarakat, siaran pers, pidato, seminar, laporan tahunan. Bisa juga perusahaan memberikan sumbangan amal, publikasi, lobby, media dan majalah perusahaan. Lalu bentuk personal atau penjualan pribadi itu dalam bentuk presentasi penjualan, rapat penjualan, program intensif, sampel, ya, pameran dagang dan pameran biasanya. Lalu kemudian direct marketing dalam bentuk katalog, ya, membuat katalog, surat menyurat, pemasaran jarak jauh, bisa juga dengan program belanja elektronik, belanja TV, fax, surat email, pesan suara, blog, dan situs web. Nah, pemasaran dari mulut ke mulut ini atau word of mouth, mouth to mouth, ya, biasanya dari orang ke orang. Jadi orang bercerita tentang produk kita atau layanan kita, tentang tentu saja
sesuatu yang positifnya diceritakan kepada orang, maka dari situ kemudian orang tertarik untuk mencoba atau mempelajari, bahkan membeli produk yang mendapat respon positif tersebut. Lalu kemudian bisa juga dari ngobrolan orang di satu tempat, lalu bisa juga dari blog, bisa juga sekarang banyak sekali testimoni di Facebook yang bercerita tentang produk-produk tertentu, ada testimoni, kesaksian, misalnya bagaimana sebuah produk yang tidak dikenal atau bagaimana dia menggunakan sebuah produk yang akhirnya kita juga butuhkan. Nah, dalam proses komunikasi ada beberapa elemen yang terlibat. Pertama yang pengirim pesan, kemudian ada kode, pengkodean, ya, apa yang dikirimkan itu, apa yang dikirim oleh pengirim itu. Kemudian ada message-nya atau pesannya, kemudian ada elemen diurai kode tersebut untuk sampai ke konsumen atau penerima. Kemudian ada respon atau tanggapan. Jadi ada noisy di situ, ada kebisingan. Lalu terakhir itu ada feedback atau umpan balik. Nah, bagaimana kampanye iklan yang ideal? Yang pertama, bahwa konsumen yang tepat dihadapkan pada pesan pada waktu dan tempat yang tepat. Ya. Kemudian iklan tersebut membuat konsumen memperhatikan. Jadi bagaimana konsumen itu terkesan atau tertarik lah. Kadang-kadang ada sebuah iklan yang sebenarnya tidak menarik. Menarik dalam artian respon kita suka gitu. Kadang-kadang ada iklan yang sebenarnya menjengkelkan. Ya. Iklan yang sebenarnya menjengkelkan. Jadi kita tertarik melihat iklan itu karena dia menjengkelkan iklannya. Tetapi poinnya adalah iklan tersebut membuat orang memberikan perhatian. Tentu saja yang kita harapkan adalah perhatian tersebut adalah perhatian yang sifatnya positif, sehingga konsumen tertarik untuk kemudian misalnya mencoba atau menggunakan. Lalu berikutnya, iklan tersebut mencerminkan tingkat pemahaman dan perilaku konsumen terhadap produk. Jadi iklan tersebut dibuat sudah ada informasi tentang bagaimana produk itu, apa manfaatnya, bagaimana konsumen menggunakannya, dan seterusnya. Lalu iklan memposisikan merek dengan benar dalam hal perbedaan dan persamaan dengan produk lain. Jadi penting sekali membuat iklan menyampaikan kepada konsumen atau calon konsumen apa beda produk kita dengan produk lain. Ya, karena kalau sama saja kan berarti konsumen akan cenderung tidak memilih produk kita atau menganggap sama produk kita dan produk lain, padahal yang dicari oleh seorang marketing ataupun perusahaan adalah bagaimana produknya itu menjadi pilihan yang utama, sehingga penting sekali untuk membuat perbedaan atau differentiation. Lalu kemudian iklan itu harus bisa memotivasi konsumen untuk mempertimbangkan merek. Kalau dikaitkan dengan perbankan, maka iklan tersebut harus bisa memotivasi konsumen atau calon konsumen untuk memilih bank syariah yang kemudian beriklan gitu. Lalu iklan harus menciptakan asosiasi merek yang kuat. Jangan sampai konsumen kabur. Jangan sampai kita ingin memperkenalkan sebuah produk, sebuah layanan, sebuah perbankan, tetapi kemudian asosiasi persepsi konsumen justru kepada produk atau merek yang lain. Kemudian langkah-langkahnya dalam mengembangkan komunikasi yang efektif, pertama kita harus mengidentifikasi audiens kita. Siapa audiens atau target audiens kita. Setelah kita menetapkan siapa yang menjadi sasaran dari komunikasi pemasaran tersebut, maka kita menentukan tujuannya apa ini, apa yang ingin kita capai
dengan berkomunikasi kepada audiens, apakah memperkenalkan produk, memperkenalkan namanya misalnya, atau kemudian ada hal-hal tertentu yang ingin kita sampaikan kepada konsumen, misalnya ada perubahan, ada produk baru, ada perubahan layanan, ada tambahan layanan, ada kelebihan yang ingin kita sampaikan. Itu kita tentukan dulu apa tujuannya. Lalu kemudian kita mendesain komunikasi yang akan kita pakai. Ya, bagaimana caranya menyampaikan. Kemudian kita pilih salurannya apa. Apakah melalui media cetak, brosur. Tadi banyak sekali itu ada pemasaran langsung, tidak langsung. Kemudian ada juga melalui penjualan langsung, ada melalui iklan. Mungkin juga bisa melalui acara-acara, atau mungkin juga melalui blog, Facebook, Twitter, Instagram, dan banyak sekali sekarang pilihan-pilihan. Tergantung dari itu tadi yang di atas, targetnya siapa. Ya, kalau misalnya targetnya adalah orang di atas usia 60 tahun, maka tentu saja kita memilih saluran yang mereka memang menggunakan. Ya, kalau Anda misalnya targetnya usia 60 tahun terus menggunakan saluran Instagram, rasanya mungkin tidak cocok kan? Karena kebanyakan mereka mungkin hanya banyak mengikuti berita melalui koran misalnya, atau melalui televisi, ya, melalui banyak-banyak nonton sinetron mungkin. Jadi mungkin saluran yang tepat adalah menyesuaikan dengan audiens atau target audiens yang kita pilih. Lalu kemudian budgetnya berapa? Kita harus tentukan berapa anggaran untuk melakukan proses periklanan atau komunikasi itu. Lalu kemudian boleh jadi kita juga menetapkan tidak hanya satu media, tetapi beberapa media komunikasi yang kita gunakan untuk mencapai tujuan yang kita sudah rencanakan itu. Lalu yang terakhir, kita harus ukur hasilnya. Jadi kita harus melihat sejauh mana komunikasi kita itu berhasil, efektif, mencapai tujuan. Dan mungkin kita kalau ada hal-hal yang kita anggap kurang, itu kita perbaiki. Jadi kita selalu harus ada proses itu, evaluasi dan perbaikan. Nah, tujuan komunikasi adalah pertama agar ada kategori kebutuhan. Jadi kita menyadarkan ya publik atau audiens kita tentang sejauh mana produk kita itu mereka butuhkan. Jadi ada yang produk yang namanya, kalau dalam kategori itu high involvement, middle involvement, dan low involvement. Jadi untuk produk-produk yang harganya tinggi itu biasanya tergolong kategori high involvement. Ya, misalnya orang mau beli mobil. Orang beli mobil itu butuh proses yang panjang. Tidak seperti misalnya dengan yang low involvement, misalnya beli sabun. Ya, beli sabun itu orang kalau tidak ketemu merek yang satu, dia beli aja yang lain begitu loh. Tapi kalau mobil, kalau dia memang pengen beli Innova misalnya, datang ke showroom tidak ada Innova, ya kemungkinan dia tidak akan beli mobil yang lain, karena proses keterlibatan konsumen itu panjang dan melibatkan mungkin budget yang besar gitu. Jadi tujuan komunikasi yang pertama itu adalah bagaimana kita menyadarkan konsumen tentang sejauh mana kebutuhannya mereka terhadap produk yang kita tawarkan atau jasa yang kita tawarkan. Lalu kemudian membangun kesadaran merek. Jadi kesadaran merek ini terkait dengan sejauh mana merek kita itu melekat pada benak konsumen. Mereka langsung mengingat misalnya merek kita ketika misalnya mereka bicara tentang produk tertentu. Misalnya kalau beli HP langsung atau misalnya disebut mereknya Samsung, maka mereka langsung terasosiasi dengan HP misalnya gitu ya. Atau misalnya Vivo, mereka langsung paham atau sadar bahwa ini adalah HP gitu ya, untuk ponsel. Jadi membangun awareness ya, atau kesadaran merek, brand awareness. Kemudian membangun sikap terhadap merek. Jadi boleh jadi ada merek yang dikenal tetapi
sikap konsumen terhadap merek itu negatif. Ya, jadi yang kita inginkan tentu saja sebagai pemasar adalah bagaimana agar sikap konsumen terhadap merek itu positif. Jadi mereka menyukai, ya, suka, berpersepsi positif, menganggap produk kita itu berkualitas, baik, dan seterusnya, bukan sebaliknya. Jadi ini juga pentingnya komunikasi atau tujuan komunikasi yang dilakukan oleh marketing. Dan yang terakhir adalah bagaimana tadi ini kesadaran merek, sikapnya terhadap merek itu berakhir pada niatnya untuk membeli. Jadi ditindaklanjuti dengan membeli produk atau menggunakan produk kita atau menjadi nasabah. Dan juga yang paling penting adalah dalam marketing itu adalah apa yang disebut dengan loyalty atau loyalitas. Consumer loyalty, jadi konsumen yang loyal. Konsumen yang loyal itu yang seperti apa? Konsumen yang loyal adalah konsumen yang cenderung tidak mau menggunakan produk lain selain produk kita. Ini idamannya semua marketing itu. Idamannya semua marketing adalah menghasilkan konsumen yang loyal, yang tidak mau pindah ke lain hati, tidak mau menggunakan produk lain. Karena konsumen yang loyal akan selalu mencari produk kita, akan tidak mau menggunakan produk lain, akan membela bila ada informasi yang tidak bagus tentang produk kita. Ini semua tujuan dari komunikasi. Meskipun sekarang begitu zaman komunikasi yang begitu pesat perkembangannya, informasi sudah hampir kita tidak bisa bedakan lagi mana yang benar, mana yang keliru. Banyak hoax, banyak informasi yang cenderung apa namanya ya, begitu banyak sehingga kita menjadi kadang-kadang menjadi kebingungan dalam memilah informasi, ya. Sehingga memang sebagai seorang marketing perusahaan harus kemudian pintar-pintar mengelola bagaimana agar komunikasinya bisa berjalan dengan baik di tengah kondisi yang ada. Kemudian bagaimana merancang komunikasi, kita harus membuat strategi, ya, strategi pesannya kayak gimana, strategi kreatifnya bagaimana, sumber message-nya gimana, dan melakukan adaptasi global, ya, adaptasi kondisi global yang ada. Nah, saya kira untuk sementara hari ini kita cukup dulu, nanti saya lanjut insya Allah besok. Terima kasih.